Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ni'matika ya Allah. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yuk kita awali sama-sama membaca sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Ishfa' lana ya Allah, ishfa' lana yawman Allahumma syurna ma'ala nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan bersamakan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah perintahkan kita untuk selalu dan membaca istighfar. Yuk kita penuhi keinginan Allah, maka yakinlah Allah akan penuhi keinginan kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.
illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Kuatkan iman Islam kami, kokohkan akidah tauhid kami, bimbing terus dengan iman Islam di akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, kalimat tauhid ini ya Allah, sabdan kami, kokohkan iman Islam kami hingga kami berjumpa dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi sudah kita dengar bersama bagaimana uraian singkat yang dipaparkan oleh guru kita tentang keutamaan, keistimewaan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hafal 12 tadi? Kada yang 12 hafal keutamaannya. Biasanya Syekh Iqbal yang memberikan hadiah. Hari ini Ustadz yang memberikan hadiah. Al-hafal 12-12-nya maju ke depan, Ustadz kasih hadiah. Siap? Dengerin nggak tadi? Ayo, siapa 12 hafal kan? Ustadz aja hafal, walaupun mencatat tadi memang. Ya, insya Allah nanti buat bekal kita. Jadi ada asar. Asar itu apa? Apa? Iya, kita datang ke majelis itu, kita bawa pulang apa yang kita dapat tadi. Ini yang harus kita bawa pulang. Bukan berkat beras ini saja, tapi ilmu lebih segala-galanya dari yang kita dapat. Kita amalin. Bahkan beliau juga memberikan satu contoh nyata real seorang guru yang terkenal dengan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu guru kita, guru sekumpul ya, yang beliau membaca satu hari tidak kurang dari 10.000. Dan Muslim pun kenal dengan guru juga di Kudus, Jawa Tengah, namanya Syekh Basir. Beliau mengijazahkan namanya sholawat Dalailul Khairat. Itu kalau ijazah ke beliau, puasa 3 tahun, kemudian baca Dalailul Khairat yang kitabnya insya Allah sudah ada di toko-toko buku atau toko-toko kitab di mana saja. Namanya apa kitabnya? Dalailul Khairat. Dan itu subhanallah, Senin sholawatnya seperti ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berbeda-beda. Dan yang mengamalkannya insya Allah mendapatkan 12 keutamaan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan tidak hanya membaca nama Allah di awalin Asmaul Husna, tapi kemudian dilanjutkan dengan nama Rasulullah yang jumlahnya juga tidak hanya yang kita tahu, hanya Toha, Yasin, Muhammad, Rasulullah. Itu dikutip dalam kitab Dalailul Khairat. Siap mengamalkan? Ada sesuatu kebahagiaan, ada satu kepuasan batiniah yang hatinya selalu terpaut dengan Allah dan selalu terpaut dengan Rasulullah SAW. Yakinlah ya, harus ada amalan andalan yang mungkin gak bisa mengamalkan semua amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah. Paling tidak ada amalan yang membuat Allah dan Rasulullah suka kepada kita. Di antaranya cukup mudah yang kita amalkan, yang kita baca dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab namanya Tanjun Najah Wasurur, persis yang pernah saya baca itu ada keterangan di akhir bulan Rajab, di Jumat akhir di bulan Rajab, antara khutbah ini, 2 khutbah, itu pun ada anjuran ketika saat kita menunggu menanti ada doa seorang khotib setelah duduk ya, untuk melanjutkan khutbah keduanya, ada jeda
itu dianjurkan, disunahkan baca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Baca 35 kali Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Apa kata beliau? Syekh ini yang beliau kutip, subhanallah, Allah akan berikan keberkahan umurnya, rezekinya, bahkan dia akan mendapatkan limpahan rezeki yang tidak pernah terputus-putus sehingga tercukupi segala kebutuhan dan hajatnya. Persis apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Jadi tidak hanya rezeki ya berupa sehat afiat, tapi sarana fasilitas kita ternyata dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang memang ada kaifiyahnya, ada caranya. Nah, inilah pentingnya. Ketika saat kita mengamalkan, ada panduannya, ada rujukannya, bahkan ada guru yang menjelaskannya. Baik, juga pernah saya sampaikan tentang keistimewaan sholawat. Mungkin masih ingat, ada seorang yang punya hutang. Di sini ada yang punya hutang enggak? Ya. Subhanallah. Nanti ditulis ya di buku ya. Tulis. Nanti malam bangun lalu minta kepada Allah, ya. Ya seperti kita mengadulah kepada orang yang mungkin selama ini barangkali kita sering mengeluh, tapi ternyata ada tempat curhat yang terbaik. Terbaik curhat adalah Allah yang tahu persis keadaan kita, Allah yang menyelesaikan segala permasalahan kita, dan kemudian dengan syafaat Rasulullah, asbab sholawat kita, insya Allah Allah akan selesaikan. Ini kisah nyata, singkat saja, mudah-mudahan ada yang masih ingat ya, di mana beliau kemudian memberanikan diri untuk berhutang kepada saudagar kaya raya dengan harapan bisa untuk memajukan perniagaannya dengan MOU hari bulan 3 bulan kemudian pokoknya uang 500 juta itu dikembalikan. Tapi ternyata setelah 3 bulan berlalu, ternyata tidak ada yang bisa untuk mengembalikan uang itu. Apa yang terjadi? Beliau kemudian tetap menemui sang saudagar itu dengan meminta maaf, mohon Pak, ternyata hari dan waktu yang kujanjikan ternyata belum bisa untuk mengembalikan uang itu. Marah ternyata, nggak bisa. Kalau begitu udah, engkau harus aku hukum, aku penjarakan. Ini penipuan dan seterusnya. Mengambil seorang qadhi atau hakim. Apa Pak Hakim kira-kira orang itu ya udah penjarakan saja. Ternyata apa beliau? Siap Pak. Ini karena kesalahan saya dan saya siap untuk dipenjarakan. Tapi saya minta waktu sehari saja untuk pamit dengan anak dan istri saya. Saya akan kembali lagi dan saya siap menerima hukuman dan sanksi dari Bapak. Kata qadhi dan saudagar ini, apa jaminannya? Kalau engkau tidak lari dari hukuman kami, jaminannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan ternyata mampu menggetarkan sang qadhi dan saudagar, lalu beliau lepaskan dan ditunggu dinanti. Ternyata benar apa yang terjadi. Pulang kemudian beliau curhat dan menyampaikan kepada istrinya bahwa besok mungkin beliau akan mendekam di sel penjara. Tapi sang istri kemudian menyampaikan, ayah, bapak, abang, pak panggilannya lah. Abang punya amalan yang istimewa yang selalu kami dengar setiap saat, tiap waktu. Lesan ayah, lesan abang tidak pernah berhenti untuk mengumandangkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kita gak minta dengan pertolongan Allah, dengan sholawat Rasulullah? Ayo, nanti malam kita sama-sama mudah-mudahan menjadi solusi terbaik sehingga selesai masalah ini. Benar, setelah kumandang waktu Isya, kemudian sholat hajat dan mengamalkan yang biasa diamalkan, yang biasa sendirian, ini beramai-ramai, suami, istri, anak. Dan saat itulah kemudian beliau tertidur, sampai dalam tidurnya itu dimimpikan oleh Allah. Beliau dipertemukan, diperjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah dalam mimpinya? Wahai abid, masalahmu akan selesai. Datanglah besok pagi-pagi ke gubernur, sampaikan salamku. Yang kedua, kalau dia ragu, kalau engkau bertemu aku, sampaikan
ada satu kebimbangan yang saat itu dia membaca sholawat kepadaku, maka sampaikan bahwa sholawatnya sudah sampai kepadaku. Lalu yang ketiga, mintalah bahwa utang-utangmu agar beliau melunasinya, sang gubernur itu. Selesai subuh beliau berangkat ke tempat gubernur, sampaikan, saya Abid dan seterusnya, sampaikan saya punya utang dan Bapak mohon berkenan untuk melunasi. Enak saja. Dari siapa? Saya tadi malam berjumpa dengan Rasulullah, menyampaikan salam untuk Bapak. Dan ini Rasulullah meminta agar Bapak mau berkenan melunasi utang. Apa yang meyakinkanku bahwa engkau benar bertemu dengan Rasulullah SAW? Persis seperti yang disampaikan Rasulullah. Kalau dia bertanya sesuatu, sampaikan, begini Bapak kemarin baca salat kepada Rasulullah dan biasanya Bapak menghitung jumlahnya dan Bapak lupa, tidak membawa tasbih atau hitungan. Bapak ragu bimbang bahwa hitungan sholawat Bapak sudah sampai ke Rasulullah SAW genap seperti hitungan Bapak. Apa yang terjadi? Masuk ruangan, buka brankas, kemudian dia tanya, berapa hutang? 500 juta Pak. Ya sudah, ini. Masuk lagi ke kamarnya lagi, dikasih tambahan lagi. Ini dari aku, ini dari apa namanya? Kalau sekarang itu namanya BAZ ya, Badan Amil Zakat gitu kan. Nah ini diambilkan dari uang-uang yang memang disiapkan sang gubernur untuk melayani semua masyarakat yang punya masalah dengan hutang piutang. Dikasih dari brankas itu yang memang disiapkan 500, dari sang gubernur 500. Jadinya berapa? Jadi berapa? 500 juta tambah 500 juta. Jadi berapa? Subhanallah. Selesai saat itu juga, pagi itu juga. Kemudian beliau masuk, datang ke rumah yang qadhi dengan harapan adalah Pak Qadhi mau menghantarnya untuk membayar hutang itu. Begitu masuk ke rumah Qadhi, apa yang terjadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qadhi hakim itu keluar, ternyata Pak malah suruh memeluk beliau. Pak, mohon maaf untuk utang-utang, biarlah aku yang menanggung. Tolong jangan pernah pikirkan, kenapa Pak? Saya sudah membawa uang ini. Tidak. Gara-gara masalah itu Rasulullah datang tadi malam kepadaku bahwa aku disuruh untuk tidak menghukum kamu. Lalu dia inisiatif, biarlah utang-utangmu itu aku yang membayar. Selesai Pak. Inilah fadilah keutamaan sholawat. Dan beliau tidak pernah sepanjang waktu, sepanjang hari, kecuali terus hatinya terkonek dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ayo tinggal kita amalkan. Apalagi di bulan Rajab ini, di bulan dimana bulan yang memang kita banyak amalan-amalan yang nilainya dilipat gandakan dari bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan sekelumit kisah ini menjadi ibrah pelajaran buat kita, sehingga kita insya Allah mampu dan bisa menyelesaikan masalah-masalah sepelik apapun masalah kita, rumah tangga keluarga kita, dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah selesai, sehingga tidak ada hutang piutang lagi, lunas semuanya insya Allah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.